Sidang jemaat Tuhan yang dilimpahi dengan kemurahan rahmat dan anugerah kasih Tuhan. Hari ini Sabtu tanggal 4 April tahun 2020. Ada di dalam rangkaian 10 hari Prapaskah kita memasuki hari yang keempat, atau 7 hari menjelang perayaan Paskah. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran bagaimana salib telah mengubah kehinaan menjadi keagungan dan kemuliaan. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah sebuah babak baru dalam kehidupan manusia, dari sejak manusia terbuang dari hadirat Allah di Taman Eden. Manusia terhalau dan manusia mulai mengalami hari-hari hidup di dalam sebuah kefanaan, kesia-siaan. Dan Paskah telah mengubah segala kesia-siaan itu menjadi satu babak baru untuk manusia mulai merajut dan menjalani kehidupan untuk satu kemuliaan dan keagungan yang Allah Bapa telah sediakan bagi kita. Untuk itu, berita salib harus menjadi kembali berita utama yang harus kita sampaikan kepada semua umat manusia, kepada setiap jemaat Tuhan. Kita mau kembalikan kembali mimbar adalah tempat di mana berita salib itu harus dikumandangkan. Sebab saliblah satu-satunya karya yang sudah dikerjakan Allah. Karya yang agung, karya yang begitu mulia, yang sudah dikerjakan oleh Allah untuk sebuah anugerah. Manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Manusia dikembalikan lagi kepada rencana dan kehendak Allah. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, di dalam Prapaskah kita hari ini, kita mau belajar bagaimana salib itu telah mengubah kehinaan menjadi satu keagungan dan kemuliaan. Biar kiranya salib itu menjadi satu kesukaan, satu kegairahan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita yang semuanya ini akan berakhir. Kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah kehidupan yang akan berakhir. Dan semua apa yang kita usahakan, kita upayakan, kita raih, semuanya itu akan berakhir waktu akhir kehidupan itu tiba atas kehidupan kita. Bahkan semua prestasi yang kita capai itu tidak ada satupun yang bisa menyertai kita waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kuasa salib itulah yang akan membawa kita bahkan melintasi kematian, yang akan membawa kita kepada satu keagungan dan kemuliaan yang Allah sudah kerjakan dan sediakan bagi kita melalui karya Kristus Yesus di kayu salib. Sidang jemaat Tuhan, dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 tadi, di kayu salib Yesus telah memberikan kepada kita satu anugerah, benih manusia ilahi, untuk kita memiliki satu ketaatan dan kita dimampukan untuk hidup di dalam sebuah ketaatan sampai kepada kesempurnaan. Ayat selanjutnya dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat ini ada satu kebenaran yang kita bisa simpulkan dan temukan, bahwa hati Bapa itu sangat disukakan, sangat dipuaskan dengan apa yang Kristus Yesus telah lakukan di kayu salib. Hanya di kayu saliblah kita bisa menemukan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus selama ia datang ke dunia ini. Itu membuat hati Bapa sangat dipuaskan dan disukakan. Sebab memang itulah tujuan utama, misi ilahi yang diemban oleh Yesus Kristus waktu dia datang ke dunia ini. Dia datang untuk mengerjakan sebuah karya agung dan mulia bagi kita manusia melalui karya salib. Kalau kita mempelajari dalam Alkitab kita sejak dari kehidupan Habel, Nuh, Abraham, kita menemukan bahwa ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka, hati Allah begitu disukakan. Waktu Adam terhalau dari Taman Eden, lahir generasi Habel. Dan Habel menyenangkan hati Tuhan dengan waktu dia mempersembahkan satu korban bakaran kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan hati Tuhan disukakan akan Allah mengindahkan korban Habel. Lalu kita melihat kembali dalam generasi Nuh. Waktu Alkitab mengatakan segala yang muncul dari hati manusia itu jahat di hadapan Allah. Allah menetapkan bahwa hukuman atas manusia tidak bisa ditangguhkan. Hukuman Allah bukan karena Allah adalah satu pribadi yang murka, tetapi sesungguhnya hukuman yang Allah tetapkan itu adalah karena keadilannya. Bahwa setiap pelanggaran dan dosa manusia itu ada konsekuensi, yaitu hukuman Allah. Tetapi sesungguhnya di tengah hukuman Allah itu juga kita menemukan kasih Allah. Sebab hukuman Allah yang diizinkan menimpa manusia itu dengan tujuan untuk membawa hati manusia kembali kepada Tuhan. Pertobatan. Sebelum pada akhirnya manusia harus terbuang di dalam kekekalan, di dalam api kebinasaan. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, pada saat hukuman itu tidak bisa ditangguhkan pada zaman Nuh, air bah membinasakan semua yang hidup. Tapi Allah menyediakan bahtera bagi orang yang mau hidup benar dan taat kepada kehendak Allah. Dari kisah Nuh ini kita menemukan sampai pada akhirnya waktu Nuh kembali, kapal itu kandas dan air bah itu telah surut. Nuh kembali memulai sebuah babak baru kehidupannya, menginjakkan kembali kehidupan itu di bumi ini. Yang dilakukan Nuh yang pertama kali, dia membangun sebuah mezbah dan dia mempersembahkan sebuah korban. Dan Alkitab mengatakan korban itu sampai tercium harum di hadirat Allah. Hati Allah sangat dipuaskan. Allah menyesal telah menghukum, karena bukan dia pribadi yang suka pelin-pelan, suka berubah-berubah. Tetapi sesungguhnya yang bisa mengubah kondisi keadaan murka Allah itu menjadi berakhir. Dan dimulainya sebuah babak baru, kasih karunia Allah itu dilimpahkan. Adalah waktu Allah disukakan hatinya. Dan Nuh melakukan hal itu. Korban yang Nuh persembahkan
itu membuat hati Allah disukakan. Murka itu diredakan. Dan hati Allah disukakan kembali untuk semua yang namanya kehidupan yang indah, yang baru, dimulai dalam kehidupan manusia. Setelah zaman Nuh, kita akan melihat pada zaman Abraham. Dan puncak dari kehidupan Abraham menjadi satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu waktu Abraham dalam proses ketaatannya sampai kepada puncak, di mana Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan, anak perjanjian itu, harus dipersembahkan dan dikorbankan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, hati Allah sangat disukakan. Berbicara tentang pengorbanan Ishak yang dipersembahkan oleh Abraham dalam sebuah ketaatan yang total. Itu menggambarkan satu peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang digenapkan oleh Yesus Kristus. Di atas bukit Moria itu, Abraham menyebut Allah itu sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan korban yang sempurna. Dan itu digenapkan oleh Kristus Yesus di kayu salib di atas bukit Golgota. Kristus Yesus menggenapkan semua korban-korban yang menyukakan hati Allah. Dan korban yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan memberi dirinya menjadi domba Paskah. Pengorbanan Yesus itu membuat hati Bapa sangat disukakan. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus memiliki satu hubungan yang sama dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa Yesus Kristus yang telah menjadi domba Paskah yang dikorbankan di atas mezbah itu sangat menyenangkan hati Bapa. Bapa sangat dipuaskan. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, salib adalah altar, mezbah, di mana korban Kristus Yesus yang sempurna itu telah membukakan sebuah babak baru dalam kehidupan kita manusia. Manusia tidak lagi hidup dengan warisan kesia-siaan, tapi manusia memulai babak baru hidup dalam sebuah warisan yang namanya keagungan dan kemuliaan. Biar kiranya salib itu menjadi sebuah kegairahan dan kesukaan bagi kita, yang kita telah menerima anugerah penebusan itu. Sehingga hidup yang kita jalani bukanlah kehidupan yang hanya memuaskan yang namanya daging yang tidak akan pernah bisa puas. Bahkan kepuasan daging yang terus kita lakukan itu membawa kita kepada satu keadaan kita menjadi pribadi-pribadi yang dibelenggu oleh daging itu sendiri. Kita mau jalani kehidupan kita ke depan dengan salib itu menjadi satu kegairahan untuk hidup yang Tuhan percayakan.
setiap hari hidup yang Tuhan jalani, biar kiranya kuasa salib itulah yang akan menjadi gairah kehidupan kita. Salib bukanlah satu yang mengerikan, menakutkan bagi orang yang mempersiapkan hidup untuk ada di dalam kerajaan sorga yang mulia. Tapi salib itu menjadi satu kesukaan, satu kegairahan. Karena salib itu adalah manifestasi dari kasih. Kasih Allah itu telah dinyatakan dalam salib itu sendiri. Dan di dalam kuasa salib itulah kita akan menemukan satu keberadaan hidup manusia ilahi. Yesus Kristus telah menjadi contoh dan teladan. Yesus Kristus menjadi satu harapan dan kepastian bahwa kehidupan yang kita jalani adalah satu kehidupan oleh kuasa kasih, oleh gairah kasih. Sehingga kuasa dan gairah kasih itulah akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang seperti Kristus. Bagaimana kita bisa membayangkan kehidupan Kristus? Kualitas hidup bagaimana yang ada pada Kristus Yesus? Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang 4 hingga ayat yang ke-7, bagaimana deskripsi tentang kasih itu, uraian tentang kasih itu, bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, bukan saja menjadi sebuah teori, tapi bagaimana kita mau menjalani hidup ini dengan kasih itu menjadi satu nilai kehidupan yang akan terjadi dalam kita. Karena Kristus Yesuslah adalah contoh dan pribadi dari kasih itu sendiri. Dan kasih Kristus itu ada di dalam kita. Dan biar kiranya kuasa kasih Kristus itu yang akan bertambah dalam hidup kita. Sehingga kasih Kristus itu akan makin nyata dan bercahaya. Kemuliaan Kristus itu akan makin nyata dan bercahaya dalam kehidupan kita. Sehingga kegelapan itu akan berlalu. Kegelapan akan berakhir. Waktu kehidupan kasih Kristus itu terbit dan bercahaya atas kehidupan kita. Bagaimana kasih itu digambarkan dalam satu bentuk kesabaran. Kasih itu sabar. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani, kita mau mengalami kuasa kasih itu memampukan kita. Ada buah kesabaran yang akan muncul dan bertambah. Kesabaran di sini bukan usaha kita dengan kita mencoba dengan kekuatan kita. Tapi kesabaran ini akan menjadi buah yang secara otomatis kita hasilkan waktu kita mengizinkan kasih Kristus itu ada dan menguasai kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang dimampukan untuk sabar. Sabar itu kita mampu untuk kita bertahan di dalam saat-saat yang sukar. Sabar membuat kita tidak mudah untuk kita menjadi patah, untuk kita menjadi hilang harapan. Tapi kesabaran itu akan membawa kita masuk kepada satu kualitas kehidupan yang lebih indah. Kasih itu murah hati. Hati yang memiliki satu kemurahan. Begitu mudah hati kita untuk yang namanya peka kepada situasi, kondisi, dan keadaan. Lalu kita begitu mudahnya untuk kita memiliki sikap simpati dan empati untuk setiap kesukaran masalah yang mungkin sedang ada di sekeliling kita. Dengan kata lain, kesabaran dan kemurahan itu akan mengikis ego dan kepentingan pribadi kita. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kekasih-kekasih Tuhan, kualitas hidup yang seperti ada pada Kristus Yesus. Ia adalah satu pribadi yang tidak mudah untuk memegahkan dirinya.
Yesus Kristus secara daging dia punya 1001 alasan untuk dia memegahkan dirinya, dan itu tidak terbantahkan. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah mengejar sesuatu yang membuat dirinya itu diagungkan. Sebab sesungguhnya keagungan yang Yesus miliki itu adalah keagungan di balik salib. Keagungan di mana segala kedagingan dan keakuan itu dihancurkan. Dan disitulah keagungan di mana diri kita, kemegahan kita, bukan bersumber dari keakuan kita. Tapi keagungan dan kemegahan yang ada pada kita itu bersumber dari salib Kristus. Kasih itulah yang akan memampukan kita tidak memegahkan diri. Kita tidak menjadi orang yang terlalu cemburu. Kekasih-kekasih Tuhan, cemburu itu berbicara tentang kita tidak menginginkan, kita tidak mau tersakitkan, dan kita tidak mau kondisi keadaan itu terjadi. Atau dengan kata lain, kecemburuan itu didorong oleh yang namanya sebuah ego, mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka karena ketidakadilan. Kekasih-kekasih Tuhan, Kristus Yesus yang adalah manifestasi dari kasih Allah telah mengerjakan sebuah karya yang sempurna bagi kita di kayu salib. Dan di dalam kuasa salib itulah Tuhan menyediakan bagi kita anugerah untuk kita hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, sore hari ini kembali kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa salib Kristus bukan saja sebuah peristiwa yang pernah terjadi, tapi salib Kristus adalah sebuah anugerah kuasa yang sampai hari ini masih tersedia bagi kita untuk kita mau ambil bagian bersekutu di dalam kuasa salib itu. Karena salib itu adalah manifestasi dari kasih Allah. Salib itu adalah kuasa kasih Allah yang diberikan, yang ada tinggal di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kekasih-kekasih Tuhan, mari hari yang keempat di dalam 10 hari Prapaskah kita, atau hari yang ketujuh menjelang Paskah, kita mau membuka hati kita. Kita mau merenungkan bagaimana kasih Allah itu, supaya itu ada tinggal dalam kehidupan kita. Dan bukan saja tinggal dalam kehidupan kita, tapi kita mau kasih itu mulai memancar dalam kehidupan kita. Tinggallah di dalam kasih. Dan biarlah kiranya di dalam kasih itu kita akan dimampukan untuk kita menjadi sempurna seperti kehendak Bapa, menjadi seperti Yesus. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya.